Sahabat, kita masuk di musim hujan. Ada 6 jenis tanaman yang kita bisa budidayakan pada saat musim hujan dan hasilnya bisa tetap maksimal. Apa saja itu? Simak dalam video ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Jangan di skip supaya tidak ketinggalan informasinya. Berdasarkan pengalaman di pekarangan rumah ini, kita langsung saja. Yang pertama, ya ini tanaman pare. Tanaman pare ini saya tanam ini pas awal dan sekarang sedang musim hujan, ternyata bisa survive ya. Artinya tumbuhnya itu bagus, bahkan umurnya lebih panjang. Ini tanaman sudah 8 kali panen, bahkan saya sampai bosen ya. Setiap teman saya datang ke sini, saya akan hadiahi minimal 2 sampai 4 pare ini ya, untuk pulang. Nah, kalau ada yang dekat-dekat rumahnya boleh main ke sini ya, ke sini ya, ke perumahan tempat saya tinggal di Karangasem ya. Ini bisa panen ini nanti. Dan tanaman ini juga tidak perlu sinar matahari penuh ya, tetapi dia perlu air ya. Jadi sekarang musim hujan intensitasnya tinggi, ini kita bisa tanam karena bagus sekali. Nanti tipsnya adalah kalau kita menggunakan polybag atau pot, pastikan ada lubang drainasenya atau lubang-lubang irigasi, karena ini saya tanam di polybag. Jadi pastikan dia tidak sampai menggenang airnya supaya tidak terjadi atau busuk batang atau busuk akar ya. Dan pH tanahnya juga bisa stabil ya. Karena kalau air tergenang itu bisa pH-nya tanah bisa berubah. Ini jenis tanaman yang pertama. Yang kedua itu adalah kangkung ya. Kita bisa menanam kangkung pada saat musim hujan dan itu saya pastikan hasilnya akan bagus. Karena apa? Tanaman kangkung itu adalah tanaman yang perlu cukup banyak air ya. Baik itu jenis kangkung darat atau jenis kangkung rawa ya, yang tumbuh di sawah itu ya, atau yang di rawa-rawa itu, yang kangkung menjalar itu semuanya perlu sekali air. Dan di musim hujan ini kan air melimpah, otomatis medianya akan selalu basah, lembab, dan itu membantu si kangkung ini bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga ya, itu adalah tanaman sawi ya, jenis sawi caisim, sawi pakcoy, dan beberapa jenis sawi yang lainnya, sawi putih ya, dan jenis yang lain itu kita bisa tanam pada saat musim hujan. Karena apa? Tanaman ini yang memerlukan air banyak juga, dan dia juga tanaman yang tidak terlalu perlu atau tidak perlu sinar matahari full sepanjang hari ya. Jadi saya tanam misalnya di pekarangan ini, yang semua tahu yang menggunakan botol itu hanya dapat sinar matahari jam 1 atau jam 12 sampai ke jam 4 atau jam 5 sore ya. Setelah itu sudah dari pagi dia nggak dapat karena terhalang tembok tetangga dan di sekitarnya ya, seperti itu. Jadi tanaman sawi ini tanaman yang cocok pada saat musim hujan kita budidayakan. Yang keempat ya, tanaman terong ya, baik itu terong putih ya, terong hijau yang sekarang ada di pekarangan ini dan kemarin saya panen juga, dan jenis terong-terong yang lainnya ya, itu cocok kita tanam pada saat musim hujan. Karena apa? Tanaman terong ini juga tanaman yang kuat dan memerlukan hujan atau air yang cukup ya, untuk dia bisa tumbuh dengan baik. Jadi terong ini bisa survive di musim hujan. Nah, saya lihat juga terong saya di sini ini udah masuk buah yang ketiga sekarang ya. Itu juga masih bagus-bagus. Juga tanaman kailan ya. Kailan saya rasa cocok untuk kita tanam di musim hujan ya, karena kailan ini juga tanaman yang perlu kadar air tinggi atau menyimpan kadar air tinggi ya. Ini sekarang saya lagi semai kailannya ya. Kailannya sudah tumbuh, sprout udah bagus di lahan yang terbuka, langsung terkena hujan, tapi dia bisa hampir 100% sprout di lahan ini ya. Itu kailan, itu tanaman yang kelima yang kita bisa budidayakan di pekarangan. Mungkin jenis yang lain juga bisa ya, seperti kol kubis ya, kol kubis itu sama kol kubis dan kale ya, dan jenis-jenis tanaman yang lain ini tumbuh semua di sini di pekarangan ini.
Dan yang berikutnya itu adalah selada ya, selada keriting, selada merah, selada atau yang keenam tadi itu ya. Itu kita bisa budidayakan di pekarangan atau di lahan yang luas pada saat musim hujan. Karena apa? Karena tanaman selada ini tanaman yang memerlukan air ya. Air yang banyak. Jadi itu baik sekali untuk kita budidayakan. Asalkan ya, tipsnya adalah drainase di pekarangannya atau di lahannya itu bagus ya. Kita membuat bedengannya itu bagus. Jadi pada saat musim hujan turun ya, intensitasnya tinggi ya, kalau kita buat parit-parit bedengannya bagus ya, drainasenya bagus, di potnya sudah ada lubang-lubang drainase, polybagnya dan lain sebagainya, air tidak sampai mengendap. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting diperhatikan pada saat musim hujan supaya tidak merusak tanamannya. Bisa busuk akar, busuk batang, akhirnya layu, kuning, dan goodbye. Itu penting, salah satu tipsnya. Dan yang kedua biasanya itu adalah hama. Serangan hama pada saat musim hujan itu adalah ulat. Ulat itu luar biasa ya, luar biasa dia pergerakannya dan populasinya persebarannya cukup cepat sekali pada saat musim hujan. Itu kita harus antisipasi dengan apa? Ya, intensitas penyemprotan pestisida nabatinya itu harus sering ya, minimal seminggu sekali. Kalau kita waktu setelah menyemprot itu turun hujan ya, kita harus ulangi ya. Sedih sekali ya. Ya memang akan terbawa, soalnya pestisida yang kita semprotkan itu akan terbawa oleh air hujan. Nah, kita harus perkirakan ya kan, biasanya nggak setiap hari ya, jadi cari hari yang memang tidak hujan ya, kita bisa semprotkan. Apabila misalnya hari ini sudah kita semprot terus besoknya baru hujan, nah itu kita paling tidak tanaman itu sudah cukup aman ya, atau hamanya itu sudah merasakan dampak dari pestisida yang kita semprotkan. Tapi kalau habis disemprot terus turun hujan, memang itu harus diulangi ya, seperti itu ya. Dan berikutnya itu adalah untuk tanaman cabai ya. Tanaman cabai bagus juga, tetapi resiko busuk buah ya, terus jamur Anthranoxa ya, jamur-jamur layu patek ya, dan juga lalat buah itu biasanya di musim hujan itu cukup tinggi. Jadi kita harus antisipasi dengan pemberian ya. Saya pernah buat video yang dari empon-empon, yaitu kita bisa, kalau yang menanam cabai di pekarangan itu kita bisa kocor ya di seputar media tanamnya itu, supaya apa ya, jamur-jamur ya Anthranoxa, jamur-jamur patek dan layu fusarium dan apapun itu yang ada di dalam itu, paling tidak kita bisa antisipasi ya, atau prevention. Nah, untuk lalat buah ya, kemarin ada yang bertanya petani jeruk juga ya, itu sebisa mungkin memang kita setiap 15 meter itu ada perangkap lalat buah. Memang nanti yang ditangkap itu adalah lalat jantan, tapi setidaknya nanti kita bisa mengurangi populasinya dan mereka tidak bertumbuh cepat ya, dan bertumbuh banyak ya, karena kan yang ditangkap hanya lalat buah yang jantan. Itu beberapa tips ya, jadi itu paling tidak bisa membantu bapak-bapak, sahabat ya, ibu-ibu dimanapun berada. Di musim hujan ini kita bisa tetap produktif ya, produktif menanam. Ini saya sekarang sedang menanam beberapa bibit yang baru, bahkan ini belum selesai masa panennya aja sudah ada tumbuh bibit yang baru. Jadi supaya kita bisa tetap ada yang ditanam dan yang dipanen ya, sebelum habis kita sudah tanam kembali ya. Itu rahasianya supaya kita bisa berkelanjutan, tidak akhirnya bosan dan berhenti berkebun. Ini lumayan ya, ini besar loh ini ya. Ini udah buah yang ke-9 berarti ini ya. Kita waktunya panen. Besar-besar semua ya. Ada yang gembul, ada yang lurus tapi gemuk ya.
Lumayan. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Salam sehat, bye bye. Pare Organik.